Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah kamar kecil di London, seorang pria muda terbangun dengan rasa takut yang luar biasa. Ia duduk di tepi ranjangnya, dilingkupi kegelapan dan keheningan yang pekat. Hatinya gelisah. Pikirannya dipenuhi kegamangan yang tak tertahankan. Dalam dirinya bergema satu kalimat yang berulang-ulang. Aku tidak bisa hidup dengan diriku lagi. Namun tiba-tiba, kesadaran muncul di antara keputusasaan itu. Ia bertanya dalam diam, jika aku tidak bisa hidup dengan diriku, berarti ada dua aku di sini. Siapa yang sebenarnya aku? Pertanyaan sederhana itu menghancurkan dinding tipis antara pikiran dan keberadaan. Dan malam itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Bukan keputusasaan, melainkan ego yang selama ini mengikatnya. Pria itu adalah Eckhart Tolle. Malam tersebut menjadi awal dari kelahiran kesadarannya. Ia terbangun ke dalam kedamaian yang belum pernah ia kenal. Dalam hari-hari berikutnya, ia duduk di taman, di stasiun, di bangku kota, hanya menjadi, tanpa keinginan, tanpa kecemasan, tanpa masa lalu. Dan dari pengalaman batin yang begitu dalam itulah, lahir sebuah karya yang akan mengubah cara kita memandang hidup, The Power of Now. Buku ini bukan sekadar panduan spiritual. Ia adalah ajakan untuk bangun, untuk menyadari bahwa kedamaian sejati tak ditemukan di masa depan. Dan penderitaan tidak perlu menunggu akhir untuk berhenti. Segalanya ada di sini. Sekarang, bab 1. Kamu bukan pikiranmu. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya duduk di atas sebuah kotak tua, meminta-minta koin dari orang yang lewat, hingga suatu hari, seseorang berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak melihat apa yang ada di dalam kotak itu?" Dan ketika ia membukanya, ternyata di dalamnya terdapat emas yang berkilau. Begitulah, kata Eckhart Tolle, kehidupan manusia modern. Kita mencari kebahagiaan di luar diri, dalam uang, pengakuan, status, atau cinta. Sementara harta yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu membuka kotaknya. Namun untuk menemukannya, kita harus melihat satu hal yang sangat mendasar. Kita bukanlah pikiran kita. Selama ini, kita hidup seolah pikiran adalah diri kita. Kita percaya bahwa suara di kepala itu yang terus berbicara, menilai, mengeluh, membandingkan adalah aku. Padahal, kita hanyalah kesadaran yang mendengarkan suara itu. Eckhart Tolle menyebut, inilah the greatest obstacle to enlightenment. Hambatan terbesar menuju pencerahan. Kita terlalu terikat dengan pikiran, hingga tidak tahu bagaimana rasanya hadir tanpa berpikir. Kita kehilangan kemampuan untuk diam. Pikiran adalah alat yang luar biasa, tapi ia bukanlah tuannya. Jika digunakan dengan sadar, ia menjadi sahabat yang cerdas. Namun jika dibiarkan mengambil alih, ia berubah menjadi penguasa yang kejam. Tolle menulis, kebanyakan orang tidak menggunakan pikirannya. Justru pikiranlah yang menggunakan mereka. Mereka tidak berpikir, mereka dipikirkan. Dan hasilnya adalah penderitaan tanpa akhir. Pikiran menciptakan identitas palsu yang disebut ego. Ego ini adalah rasa aku yang dibangun dari ingatan masa lalu, luka, ambisi, dan citra diri. Ia selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, selalu takut kehilangan. Ego hidup dari waktu, dari masa lalu yang terus diulang, dan masa depan yang terus dikejar. Dan karena itu, ia tak pernah bisa bahagia di sekarang. Tolle menyebut, inilah akar segala penderitaan. Ketika kita terpisah dari being, dari keberadaan sejati yang hidup dalam keheningan momen kini. Ia memberi contoh sederhana. Kamu sedang berjalan di pagi hari, tapi pikiranmu sibuk memikirkan kesalahan kemarin atau rencana esok. Kamu tidak benar-benar melihat langit, tidak merasakan angin, tidak mendengar burung bernyanyi. Kamu hidup di kepala, bukan di kehidupan. Dan disitulah kamu kehilangan now. Untuk memahami being, kata Tolle, kamu tidak perlu kepercayaan atau ritual apapun.
Kamu hanya perlu diam dan hadir. Being bukanlah konsep, ia adalah pengalaman langsung tentang keberadaan yang sadar. Ia adalah rasa, aku ada, yang mendahului segala bentuk identitas. Saat kamu berhenti sejenak dan menyadari kehadiranmu, tanpa kata-kata, tanpa label, kamu menyentuh being. Dan di sana, kamu tidak lagi menjadi pikirannya, melainkan pengamat yang tenang, yang melihat tanpa menilai, yang hadir tanpa perlu menjadi siapapun. Ketika René Descartes berkata, aku berpikir, maka aku ada. Eckhart Tolle justru melihat kebalikannya. Aku ada, maka aku bisa berpikir. Kesadaran datang terlebih dahulu, baru kemudian pikiran. Namun, manusia modern telah membaliknya. Kita hidup seolah hanya eksis ketika berpikir, dan itu membuat kita kehilangan jati diri yang sebenarnya. Pikiran yang tak terkendali menciptakan noise batin, suara yang terus mengomentari, menilai, dan menakuti. Ia menutup mata kita dari kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kita melihat dunia bukan apa adanya, tetapi seperti yang dikatakan pikiran tentang dunia itu. Pikiran juga menciptakan separateness, rasa terpisah dari orang lain, dari alam, bahkan dari Tuhan. Kita merasa seperti entitas yang berdiri sendiri di tengah semesta. Padahal kita adalah bagian dari kehidupan yang sama. Semakin kuat rasa aku dan mereka, semakin besar pula rasa takut dan konflik di dunia. Namun di balik semua itu, selalu ada kesadaran yang diam, seperti langit yang tak terganggu oleh awan. Dan kesadaran inilah yang Tolle sebut sebagai presence. Saat kamu mulai mengamati pikiranmu, bukan mengikuti arusnya, maka kamu sedang membuka pintu menuju kebebasan. Kamu tidak lagi terseret dalam cerita mentalmu. Kamu melihatnya seperti menonton film yang pernah kamu perankan. Tapi kini kamu tahu, itu hanyalah cerita, bukan dirimu. Mulailah dengan sederhana, dengarkan suara di kepala tanpa menghakimi. Perhatikan bagaimana ia suka mengulang hal-hal kecil, mengkritik, atau khawatir tentang masa depan. Dan sadari bahwa kamu adalah yang mendengarkan, bukan suara itu sendiri. Dalam momen singkat itu, celah muncul, sebuah jarak kecil antara dirimu dan pikiranmu. Dan di dalam celah itulah peace muncul, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu berhenti menolak apa yang ada. Ketenangan itu mungkin hanya beberapa detik, tapi itulah awal kebebasan. Kamu mulai melihat bahwa kamu bisa berpikir tanpa terseret pikiran. Dan dari situ hadir kekuatan baru, kekuatan dari now. Ketika kamu mulai menyadari pikiranmu, kamu juga mulai melihat hubungannya dengan tubuh dan emosi. Setiap pikiran negatif menciptakan reaksi fisik. Dada menegang, napas dangkal, rahang mengeras. Tubuh bereaksi pada isi pikiran. Dan itulah bagaimana energi mental berubah menjadi emosi. Tolle menyebutnya, emotion as the body's reaction to the mind. Marah, takut, atau cemas bukanlah peristiwa eksternal. Semuanya lahir dari identifikasi terhadap pikiran. Saat pikiran merasa terancam, tubuh menyiapkan pertahanan. Dan ketika kamu tidak sadar akan proses itu, kamu kehilangan kendali atas dirimu. Namun begitu kamu hadir, segalanya berubah. Kamu dapat merasakan emosi tanpa menjadi emosi itu. Kamu menyadari kemarahan tanpa harus melampiaskannya. Kamu mengenali kecemasan tanpa harus tenggelam di dalamnya. Dan perlahan, tubuhmu menjadi jembatan menuju kesadaran. Karena setiap kali kamu menyadari napasmu, gerak tubuhmu, atau energi halus di dalamnya, kamu sedang menapaki jalan pulang ke Bay. Inilah esensi dari bab pertama, The Power of Now. Kita bukan pikiran kita, bukan emosi kita, bukan cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri. Kita adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya terjadi. Dan dari kesadaran itu, kehidupan menjadi lebih ringan. Masalah tidak lagi menelan kita. Rasa sakit tidak lagi menjadi identitas. Kita mulai memahami apa yang dimaksud Tolle dengan kalimat sederhana. Awakening isn't changing who you are, but discarding who you are not. Bab kedua, kesadaran. Jalan keluar dari rasa sakit. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti lingkaran yang tak berujung?
di mana rasa sakit yang sama terus datang dalam bentuk berbeda. Hubungan yang berakhir dengan cara yang mirip, luka yang lama muncul kembali, atau kekhawatiran yang tak pernah benar-benar pergi. Kita sering berpikir semua itu datang dari luar, dari orang lain, dari keadaan, dari dunia. Tapi sesungguhnya, sumbernya ada di dalam diri, dalam pikiran yang belum sadar. Eckhart Tolle menyebut, penderitaan manusia berasal dari identification with the mind. Keterikatan kita pada pikiran dan emosi yang diciptakannya. Ketika kita percaya sepenuhnya pada pikiran, kita kehilangan presence, kehilangan kehadiran di saat ini. Dan begitu kesadaran itu hilang, pikiran mulai menciptakan rasa sakit sebagai cara mempertahankan kontrolnya. Rasa sakit yang kita bawa di dalam diri disebut Tolle sebagai pan body, tubuh energi yang terdiri dari emosi-emosi lama yang belum terselesaikan. Ia seperti makhluk halus yang hidup dari energi negatif kita. Semakin sering kita marah, takut, atau sedih tanpa sadar, semakin kuat pain body itu tumbuh. Bagi sebagian orang, pain body tidur diam, menunggu kesempatan untuk muncul. Namun begitu ia tersentuh oleh situasi yang mirip dengan luka masa lalu, ia bangkit, mengambil alih pikiran, dan mulai berbicara melalui kita. Kita menjadi reaktif, mudah tersinggung, penuh amarah, atau putus asa, tanpa tahu mengapa. Dan saat itu terjadi, kita bukan lagi diri sejati kita, melainkan pain body yang sedang memegang kemudi. Tolle berkata, as long as you are unaware of it, it will own you. Selama kamu tidak sadar akan keberadaannya, ia akan menguasaimu. Tapi begitu kamu menyadari kehadirannya, kekuatannya mulai melemah. Kesadaran adalah cahaya, dan pain body adalah bayangan. Bayangan tidak bisa bertahan ketika disinari oleh cahaya perhatian yang sadar. Rasa sakit memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah penderitaan fisik atau situasi nyata. Kehilangan seseorang, kegagalan, sakit, kematian. Lapisan kedua adalah penderitaan yang kita ciptakan sendiri melalui pikiran kita tentang peristiwa itu. Kita menambahkan cerita. Ini seharusnya tidak terjadi. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak akan bisa bahagia lagi. Dan lapisan kedua inilah yang memperdalam luka dan memperpanjang derita. Eckhart Tolle menyebut, penderitaan sejati hanya terjadi dalam ketidaksadaran. Begitu kamu hadir dan menyadari apa yang sedang terjadi tanpa menolak, rasa sakit mulai kehilangan gigitannya. Kesadaran tidak melawan rasa sakit, ia hanya mengamatinya. Dan pengamatan itu sendiri sudah cukup untuk mengubah segalanya. Kamu mungkin bertanya, apakah berarti aku harus menerima semua rasa sakit tanpa perlawanan? Tidak, kesadaran bukan berarti pasrah dalam arti pasif. Ia adalah penerimaan aktif. Keadaan di mana kamu sepenuhnya hadir dengan apa yang sedang terjadi, tanpa menolak kenyataan yang ada. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu bisa bertindak dari tempat yang jernih, bukan dari reaksi. Kamu tidak lagi didorong oleh emosi lama, tapi bertindak karena kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Tolle memberi contoh. Bayangkan kamu tersinggung oleh ucapan seseorang. Biasanya, kamu akan membalas atau menutup diri. Namun ketika kamu sadar, kamu melihat kemarahan itu tumbuh di dalam tubuhmu. Seperti energi panas yang bergerak. Kamu hanya mengamatinya, tanpa menolak atau mengikutinya. Dalam beberapa detik, energi itu mulai mereda. Kamu tidak lagi menjadi kemarahan itu. Kamu menjadi kesadaran yang memerhatikannya. Dan dalam jarak kecil antara kamu dan emosi itu, muncul kebebasan. Itulah kekuatan kesadaran. The power of observation without judgment. Ia tidak menghapus rasa sakit dengan paksa, tetapi melarutkannya dengan cahaya kehadiran. Eckhart Tolle mengatakan, the pain that you create now is always some form of non-acceptance of what is. Rasa sakit yang kamu alami saat ini selalu berasal dari penolakan terhadap apa yang sedang terjadi. Begitu kamu berhenti menolak, penderitaan berhenti tumbuh. Kita sering berpikir bahwa dengan menolak rasa sakit, kita melindungi diri. Tapi sebenarnya, penolakanlah yang membuatnya bertahan lebih lama. Rasa sakit yang diterima sepenuhnya tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengalaman.
bukan beban. Kesadaran adalah ruang tempat segala sesuatu muncul dan lenyap, seperti langit yang membiarkan awan datang dan pergi. Kesadaran membiarkan emosi dan pikiran mengalir tanpa perlu diubah. Dan saat kamu berdiam di ruang itu, kamu mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kamu bukan awan. Kamu adalah langit itu sendiri. Banyak orang mengira kebahagiaan datang ketika semua masalah selesai. Tapi menurut Tol, kedamaian sejati datang ketika kamu menyadari bahwa bahkan di tengah masalah, kamu bisa hadir sepenuhnya. Kamu tidak lagi melawan hidup. Kamu menyatu dengannya. Rasa sakit, kehilangan, dan perubahan hanyalah bagian dari aliran kehidupan. Ketika kamu melawannya, kamu terhimpit oleh arus. Tapi ketika kamu mengalir bersamanya dengan kesadaran, kamu menemukan kedamaian di tengah badai. Dalam The Power of Now, Tol juga menekankan pentingnya membedakan antara pain dan suffering. Pain adalah hal yang alami, bagian dari keberadaan manusia. Namun, suffering adalah hasil dari resistensi terhadap pain. Rasa sakit bisa membawa kesadaran, tapi penderitaan hanya membawa penolakan. Ia berkata, "Make it a habit to ask yourself, what is going on inside me right now?" Pertanyaan sederhana ini seperti pintu menuju kesadaran. Setiap kali kamu berhenti dan menanyakan hal itu, kamu kembali ke now. Kamu kembali ke ruang diam di dalam diri. Ada keindahan yang halus dalam menerima apa adanya. Ketika kamu berhenti berjuang melawan momen ini, kamu menemukan bahwa di balik rasa sakit, selalu ada keheningan yang abadi. Keheningan itu adalah being. Kesadaran murni yang tidak tersentuh oleh peristiwa apapun. Being tidak menolak, tidak menuntut, tidak menghakimi. Ia hanya menyaksikan. Dan dari penyaksian itu lahir kebijaksanaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita terbiasa mencari makna dari segala hal. Tetapi kadang makna sejati justru muncul ketika kita berhenti mencari. Ketika kita hadir penuh dan membiarkan kehidupan apa adanya. Eckhart Tolle menyebut, penderitaan manusia adalah gesekan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Namun kesadaran menghapus garis itu. Ia tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Melainkan apa yang hidup di dalam momen ini. Dan perlahan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat kamu mulai menyadari pain body di dalam dirimu, kamu juga mulai melihat pain body orang lain dengan belas kasih. Kamu berhenti bereaksi terhadap kemarahan mereka. Karena kamu tahu, itu bukan diri sejati mereka. Itu hanya energi lama yang minta disembuhkan. Kesadaran membuatmu lebih lembut, bukan lemah. Lebih sabar, bukan pasif. Kamu mulai hidup bukan dari luka, tapi dari kehadiran. Dan dari kehadiran itu, lahir pengampunan yang sejati. Pada akhirnya, Tolle berkata dengan tenang, "Suffering is necessary until you realize it is unnecessary." Penderitaan dibutuhkan sampai kamu menyadari bahwa kamu tak lagi memerlukannya. Rasa sakit hanyalah guru yang mengantarmu pulang kepada dirimu sendiri. Maka, saat gelombang rasa sakit datang, jangan lari. Hadapilah dengan kesadaran penuh. Rasakan tubuhmu, napasmu, dan biarkan rasa itu ada tanpa cerita. Kamu akan melihat, di balik rasa sakit itu, ada ruang yang luas, ruang yang tenang, lembut, dan abadi. Itulah presence, itulah pintu menuju kebebasan sejati. Bab 3, masuk lebih dalam ke saat ini. Pernahkah kamu menyadari betapa seringnya kita hidup di tempat lain selain di sini? Tubuh kita duduk di satu ruangan, tapi pikiran kita berkelana ke masa lalu atau masa depan. Kita memikirkan apa yang telah terjadi, atau apa yang akan datang, dan tanpa sadar, kita kehilangan satu-satunya hal yang nyata, yaitu masa kini. Eckhart Tolle berkata, "Nothing ever happened in the past. It happened in the now. Nothing will ever happen in the future. It will happen in the now." Segala hal, masa lalu, masa depan, bahkan kehidupan itu sendiri, hanya bisa terjadi di now. Namun manusia modern telah menciptakan kehidupan di dalam pikiran, bukan di dalam kesadaran. Kita memuja waktu seolah itu nyata.
Kita berkata, aku akan bahagia nanti kalau aku sudah sukses. Kita berkata, aku tidak bisa tenang sekarang karena masa laluku belum selesai. Padahal waktu hanyalah ilusi pikiran, yang benar-benar ada hanyalah saat ini. The eternal present moment. Toll menjelaskan perbedaan antara dua jenis waktu, clock time dan psychological time. Clock time adalah waktu praktis yang kita perlukan untuk menjalankan hidup, membuat janji, merencanakan, belajar dari masa lalu. Namun, psychological time adalah waktu yang kita ciptakan dalam pikiran. Waktu yang berisi penyesalan, penolakan, dan kecemasan. Kita terus menunda kebahagiaan dengan keyakinan bahwa sesuatu di masa depan akan menyelamatkan kita. Toll menulis, the more you are focused on time, past, and future, the more you miss the now, the most precious thing there is. Semakin kamu hidup dalam waktu, semakin kamu kehilangan kehidupan itu sendiri. Pikiran senang berlari ke depan karena ia tidak tahan dengan keheningan. Ia selalu mencari nanti. Nanti aku akan bahagia. Nanti aku akan damai. Nanti aku akan puas. Namun nanti tak pernah datang. Karena hidup selalu sekarang. Kebahagiaan yang kamu tunggu sebenarnya hanya mungkin jika kamu hadir sepenuhnya di momen ini. Bayangkan kamu sedang berjalan di taman. Jika kamu hadir, kamu akan merasakan setiap hembusan angin, setiap warna daun, setiap langkah di tanah. Kamu tidak sedang berpikir tentang berjalan. Kamu menjadi langkah itu. Di momen seperti itu, pikiran berhenti sejenak, dan kamu merasakan being. Namun jika kamu berjalan sambil memikirkan pekerjaan yang belum selesai, atau percakapan yang belum tuntas, maka tubuhmu ada di taman. Tapi kesadaranmu tidak, dan disitulah kita kehilangan kedamaian. Kita tidak benar-benar hidup, kita hanya berpikir tentang hidup. Hidup bukanlah sesuatu yang terjadi nanti. Hidup adalah apa yang sedang terjadi sekarang. Toll mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal kecil. Rasa napas di hidung, sentuhan pakaian di kulit, suara di sekitar. Itu semua adalah pintu menuju kesadaran yang sejati. Namun seringkali, pikiran berbisik, aku tidak punya waktu untuk hadir. Kita merasa terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi Toll menegaskan, justru karena kita sibuk, kita perlu hadir. Karena tanpa kesadaran, kesibukan hanya menghasilkan kekosongan. Dia berkata, time is what keeps the light from reaching us. There is no greater obstacle to God than time. Ketika kamu hidup di masa lalu dan masa depan, kamu terputus dari sumber kehidupan itu sendiri. Kamu menjadi seperti seseorang yang berjalan di bawah matahari, tapi memegang payung besar. Cahaya tidak pernah benar-benar menyentuhmu. Lalu, bagaimana cara masuk ke now? Toll tidak memberi teknik rumit, hanya kesadaran sederhana. Just be aware of your breathing. Perhatikan napasmu tanpa mencoba mengubahnya. Ketika kamu menyadari satu tarikan napas dengan penuh perhatian, kamu sudah kembali ke now. Perlahan, kesadaranmu meluas. Kamu mulai merasakan tubuhmu dari dalam, bukan sebagai bentuk fisik, tapi sebagai medan energi yang hidup. Itulah yang disebut Toll sebagai the inner body. Ketika kamu terhubung dengan tubuh batinmu, kamu tertambat pada saat ini. Pikiran mungkin masih datang dan pergi, tapi kamu tidak lagi terseret olehnya. Kamu menjadi saksi, bukan korban. Kehadiran bukanlah sesuatu yang kamu capai lewat usaha keras. Ia muncul ketika kamu berhenti berusaha, ketika kamu melepaskan keinginan untuk menjadi sadar, dan hanya hadir, sadar akan apapun yang sedang terjadi, tanpa penilaian. Namun, Toll juga mengingatkan, begitu kamu mulai hadir, ego akan melawan. Ego merasa terancam oleh keheningan. Karena ia hidup dari waktu dan identitas. Ia akan membuatmu merasa bosan, gelisah, atau tergoda untuk kembali ke kebisingan pikiran. Ego berbisik, ini terlalu sepi, ini tidak berguna, kamu harus memikirkan sesuatu. Tapi jika kamu bertahan sedikit lebih lama di keheningan itu, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang halus, namun nyata. Kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Kedamaian itu
Bukan perasaan bahagia sesaat, tapi kesadaran yang stabil. Seperti permukaan danau yang tenang, memantulkan langit tanpa gangguan. Keheningan itu bukan ketiadaan, melainkan kehadiran penuh. Dalam diam itulah kamu mulai mengenal dirimu yang sejati. Bukan aku yang dipikirkan, tapi aku yang ada. Banyak orang takut dengan keheningan karena mereka mengira itu kosong. Padahal keheningan adalah ruang di mana kehidupan bernafas. Seperti jeda di antara dua nada musik, tanpa jeda itu tidak ada harmoni. Begitu juga dengan kehidupan. Tanpa keheningan, tidak ada makna di dalamnya. Saat kamu hadir, dunia terasa lebih hidup. Kamu mulai melihat detail kecil yang sebelumnya terlewat. Pantulan cahaya di air, aroma tanah setelah hujan, senyum yang tulus dari orang asing. Dan di balik semua itu, kamu merasakan sesuatu yang lebih besar sedang mengalir melalui segalanya. Itulah being, kehidupan yang sama, yang menggerakkan seluruh alam. Toll berkata, "In the now, all problems dissolve." Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu berhenti memberi mereka kekuasaan. Masalah hanya bisa hidup dalam waktu. Begitu kamu hadir, yang tersisa hanyalah situasi, bukan masalah. Hanya apa adanya. Dan dari ruang kesadaran itu, solusi sering muncul dengan sendirinya. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu menemukan bahwa apapun yang terjadi tidak bisa benar-benar mengganggu kedamaianmu. Kamu mungkin merasakan emosi, tapi kamu tidak terseret olehnya. Kamu tetap sadar, tetap hidup, tetap tenang. Inilah inti dari kebebasan batin. Namun, Toll tidak meminta kita untuk selalu berada di keheningan mutlak. Ia tahu kita masih hidup di dunia, dengan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab. Kuncinya bukan meninggalkan dunia, tapi membawa Now ke dalamnya. Apapun yang kamu lakukan, berjalan, berbicara, bekerja, mendengarkan, lakukan dengan kesadaran penuh. Jadikan setiap tindakan sebagai bentuk meditasi hidup. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dijalani dengan kesadaran. Bahkan saat mencuci piring, kamu bisa merasakan air hangat di tanganmu, cahaya yang memantul di permukaannya, ritme sederhana dari gerakanmu. Ketika kamu hadir, tidak ada hal yang biasa. Semua menjadi sakral, karena semuanya adalah pintu menuju being. Hidup di saat ini bukan berarti mengabaikan masa depan. Justru, tindakan yang lahir dari Now lebih efektif dan selaras. Keputusan yang diambil dalam kesadaran tidak didorong oleh rasa takut atau ambisi, melainkan oleh kebijaksanaan yang alami. Kamu bertindak bukan karena ingin melarikan diri dari masa kini, tapi karena ingin mengekspresikan kehidupan yang mengalir di dalamnya. Presence bukan tentang menolak masa depan, tapi tentang membangun masa depan dari kesadaran sekarang. Dan dari tempat itu, setiap langkah menjadi benar, setiap momen menjadi cukup. Pada akhirnya, Toll mengajak kita untuk menyadari satu hal sederhana, namun mendalam. Hidup ini bukanlah perjalanan menuju tempat lain. Hidup adalah perjalanan di tempat yang sama. Di momen ini, berulang kali, dengan kesadaran yang semakin dalam. Tidak ada masa depan yang akan datang membawa kebahagiaanmu. Kebahagiaan sejati lahir dari penerimaan penuh terhadap apa yang ada di sini dan sekarang. Dan ketika kamu menyadari ini sepenuhnya, waktu kehilangan cengkeramannya, kamu tidak lagi hidup menunggu. Kamu hidup dengan sadar. Kamu tidak lagi berlari dari kehidupan. Kamu menjadi kehidupan itu sendiri. Bab 4. Strategi pikiran menghindari saat ini. Pikiran adalah alat yang luar biasa, tapi ia juga licik. Ketika kita mulai menyadari kekuatan dari Now, pikiran akan melakukan segalanya untuk menarik kita kembali ke kebiasaannya, ke dunia waktu, ke masa lalu, dan ke masa depan. Ia tidak ingin kamu diam, karena dalam keheningan, eksistensinya mulai memudar. Eckhart Tolle menyebut ini sebagai strategi halus pikiran untuk menghindari kehadiran. Kita sering tidak menyadarinya, karena bentuknya tampak biasa saja, seperti rasa bosan, kegelisahan, atau dorongan untuk selalu melakukan sesuatu. Tapi di balik semua itu, ada satu ketakutan mendasar,
Ketakutan untuk benar-benar berhenti. Pikiran hidup dari gerakan. Ia harus terus berbicara, menganalisis, merencanakan, atau menilai agar tetap eksis. Ketika kamu tiba-tiba berhenti berpikir, kamu merasakan sekejap keheningan. Dan bagi pikiran, itu seperti ancaman kematian. Maka ia segera memunculkan pikiran baru. Agar kamu tidak sempat mengenal ruang hening itu. Salah satu strategi paling umum dari pikiran adalah menciptakan identitas dari waktu. Ia berkata, aku adalah hasil dari masa laluku. Ia mengumpulkan kenangan, luka, dan pengalaman untuk memperkuat rasa aku itu. Lalu ia berkata lagi, aku akan menjadi sesuatu di masa depan. Ia menciptakan bayangan tentang kesuksesan, kebahagiaan, atau kebebasan yang akan datang, tapi tidak sekarang. Dengan begitu, pikiran menciptakan dua dunia yang tidak nyata, masa lalu dan masa depan. Dan kita, tanpa sadar, hidup di antaranya. Kita terus bergerak antara penyesalan dan harapan, tanpa pernah benar-benar hadir di kehidupan yang sedang terjadi. Toll menulis, the mind is always concerned with keeping the past alive because without it, who are you? Tanpa masa lalu, ego kehilangan bentuknya. Dan karena itu, ia akan terus menghidupkan cerita lama, bahkan yang menyakitkan, agar tetap merasa ada. Pikiran juga suka menciptakan masa depan yang penuh janji. Nanti, aku akan bahagia ketika aku punya rumah itu. Nanti, aku akan tenang kalau sudah sukses. Tapi saat masa depan itu datang, ego menciptakan masa depan baru lagi. Begitu seterusnya, dan kamu tak pernah benar-benar tiba. Inilah cara pikiran membuat kita sibuk mengejar bayangan, tanpa sadar bahwa kebahagiaan yang dicari sudah ada di sini. Sekarang, now, tidak bisa kamu capai karena kamu tidak pernah meninggalkannya. Kamu hanya lupa. Strategi lainnya adalah menggunakan masalah sebagai bahan bakar. Pikiran mencintai masalah, karena di sanalah ia bisa hidup dengan kuat. Ketika tidak ada masalah, ia merasa tidak relevan dan akan segera menciptakan yang baru. Bahkan, hal kecil pun bisa menjadi drama di tangan pikiran yang haus perhatian. Tal berkata, a situation becomes a problem only when you give it mental labels. Sebuah situasi hanya menjadi masalah ketika kamu memberinya label mental. Ketika kamu berhenti menamainya, ia hanya menjadi apa adanya. Bukan beban, bukan ancaman, hanya bagian dari aliran hidup. Tapi ego tidak suka kesederhanaan itu. Ia ingin menjadi pusat cerita. Ia berkata, ini terjadi padaku. Aku korban. Aku benar, mereka salah. Setiap kali kamu percaya pada cerita itu, ego tumbuh sedikit lebih kuat. Dan kehadiranmu melemah sedikit lebih jauh. Dan begitulah, tanpa sadar, kita menjadi pecandu drama. Kita tidak sadar betapa banyak energi yang kita berikan pada konflik batin, gosip, atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Semua itu hanyalah cara halus pikiran menghindari keheningan. Karena ketika kamu diam, ego mati sedikit demi sedikit. Namun, Toll tidak mengajak kita untuk melawan pikiran. Ia berkata, don't fight your mind, observe it. Jangan berperang dengan pikiranmu, karena itu justru memperkuatnya. Cukup amati, ketika kamu melihat pikiran tanpa menilai, kamu sudah berada di luar cengkramannya. Perhatikan momen ketika pikiranmu mulai berputar. Mungkin kamu sedang mencuci piring, dan tiba-tiba teringat percakapan lama, atau sedang bekerja, dan pikiranmu melayang pada ketakutan masa depan. Saat kamu sadar akan hal itu, kamu telah kembali ke now. Kesadaran adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menembus jebakan pikiran. Ia tidak melawan, tidak menolak, hanya menyinari. Dan dalam cahaya kesadaran, ilusi pikiran mulai larut. Strategi lain dari pikiran adalah menyamakan dirinya dengan waktu kronis. Dengan kata lain, ia berpura-pura berguna. Ia berkata, aku butuh waktu untuk mencapai sesuatu, dan itu benar pada level praktis. Tapi, perlahan waktu kronis itu berubah menjadi waktu psikologis. Penyesalan, kecemasan, kekhawatiran. Kamu tidak lagi menggunakan waktu, tapi waktu
yang menggunakanmu. Tol mengajak kita untuk menggunakan waktu hanya di ranah praktis, untuk membuat janji, menyusun rencana, atau menyiapkan pekerjaan. Tapi begitu kamu selesai, kembali lagi ke now. Kamu tidak perlu membawa beban waktu ke dalam kesadaranmu. Kamu bisa tetap berfungsi di dunia, sambil hidup di keheningan batin. Ia menulis, "It is possible to be busy yet peaceful." Kamu bisa sibuk, tapi tetap damai. Karena kedamaian tidak datang dari apa yang kamu lakukan, tapi dari bagaimana kamu melakukannya. Pikiran juga sering menciptakan identitas melalui penderitaan. Kita berkata, "Aku orang yang pernah disakiti. Aku orang yang gagal. Aku orang yang tidak dianggap." Tanpa sadar, kita menjadikan luka sebagai bagian dari siapa diri kita. Dan karena itu, kita sulit melepaskannya. Karena kehilangan penderitaan berarti kehilangan identitas. Toll mengingatkan, once you know you are not your pain, you can let it go. Begitu kamu sadar bahwa kamu bukan rasa sakitmu, kamu bisa melepaskannya. Tapi ego tidak mau kehilangan bahan bakar. Ia akan terus menghidupkan ingatan lama agar kamu tetap merasa menjadi seseorang. Kamu mungkin pernah merasakan itu saat sesuatu membuatmu marah. Tapi ada bagian kecil dalam dirimu yang justru menikmati kemarahan itu. Seolah ada kepuasan tersembunyi dalam menjadi korban. Itulah ego yang sedang mempertahankan dirinya. Dan kesadaranmu adalah yang menyaksikan permainan itu tanpa ikut terseret. Toll mengajak kita untuk melihat satu hal penting. Setiap kali kamu ingin lari dari saat ini, itu adalah tanda bahwa kamu sedang tidak sadar. Pikiran selalu berkata, momen ini tidak cukup. Ia menolak apa yang sedang terjadi dan mencari pelarian. Padahal, apapun yang kamu cari, selalu hanya bisa ditemukan di sini. Coba perhatikan sejenak. Adakah momen lain yang pernah kamu alami selain sekarang? Masa lalu adalah kenangan tentang momen yang dulu juga sekarang. Masa depan hanyalah bayangan dari sekarang yang belum datang. Kamu tidak pernah hidup di luar momen ini, bahkan untuk sedetik pun. Kesadaran ini begitu sederhana, tapi begitu dalam. Dan saat kamu benar-benar memahaminya, kamu menyadari sesuatu. Semua pencarian selama ini hanyalah perjalanan untuk kembali pulang ke tempat yang tak pernah kamu tinggalkan. Pikiran akan terus mencoba mengalihkanmu. Ia berkata, "Aku akan hadir nanti, setelah semua beres." Namun Toll berkata, "There is never a time when your life is not now." Tidak ada waktu dalam hidupmu yang bukan sekarang. Kehidupan bukanlah sesuatu yang akan datang, melainkan sesuatu yang sedang terjadi. Di napas ini, di detak jantung ini, di kesadaran yang mendengarkan kata-kata ini. Saat kamu berhenti berjuang melawan momen ini, dunia tampak berubah. Sebenarnya, bukan dunia yang berubah. Kamulah yang terbangun, dan disitulah kamu merasakan kedamaian yang selama ini kamu cari. Pada akhirnya, Toll menulis kalimat yang bisa menjadi pegangan sederhana. Don't seek the now. Realize you can't escape it. Jangan cari saat ini. Sadari bahwa kamu tak pernah bisa meninggalkannya. Kamu hanya bisa sadar atau tidak sadar terhadapnya. Ketika kamu sadar, dunia menjadi jernih. Tidak ada yang benar-benar harus kamu kejar. Tidak ada yang harus kamu pertahankan. Kamu hanya perlu hadir. Dan biarkan kehidupan mengalir melalui dirimu. Karena kamu bukan yang berpikir. Kamu adalah kesadaran yang melihat pikiran itu datang dan pergi. Dan disitulah kebebasan sejati lahir. Bukan kebebasan untuk menjadi sesuatu, tapi kebebasan dari keharusan menjadi apapun. Bab 5. Keadaan hadir. Ada saat di mana waktu seakan berhenti. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan, hanya kesadaran yang diam, tenang, dan penuh kehidupan. Itulah yang disebut Eckhart Tolle sebagai the state of presence. Keadaan hadir yang sejati. Sebuah kondisi batin di mana kamu tidak lagi menjadi budak pikiran, melainkan kesadaran yang menyinari segalanya. Bagi banyak orang, kehadiran terdengar seperti konsep abstrak. Namun bagi yang pernah merasakannya, kehadiran bukan sekadar ide. Ia adalah pengalaman paling nyata yang bisa dimiliki manusia. Ia bukan sesuatu yang kamu bayangkan, melainkan sesuatu yang terjadi ketika kamu berhenti mencari. Kehadiran bukan tentang menjadi sempurna,
atau tanpa pikiran. Ia adalah tentang menjadi sadar terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Baik itu suara, napas, sensasi di tubuh, atau bahkan pikiran yang lewat. Ketika kamu melihat semuanya dengan jernih tanpa menolak, tanpa berusaha mengubah, kamu sedang berada dalam keadaan hadir. Tol menggambarkan presence sebagai kesadaran murni tanpa isi. Ia adalah langit yang luas. Sedangkan pikiran dan emosi hanyalah awan yang melintas. Awan datang dan pergi, tapi langit tetap diam, tidak terusik. Kamu adalah langit itu. Saat kamu hadir, tidak ada lagi pertentangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada. Kamu berhenti berkata, ini seharusnya tidak terjadi, atau aku ingin hal ini berbeda. Sebaliknya, kamu berkata, ini sedang terjadi. Dan dalam penerimaan itu, kamu menemukan kedamaian. Kedamaian sejati bukanlah tidak adanya masalah, melainkan kemampuan untuk tetap sadar di tengah apapun yang terjadi. Seperti danau yang permukaannya mungkin bergelombang, tapi dasarnya tetap tenang. Tol berkata, presence is the stillness that is beyond form. Kehadiran adalah keheningan yang melampaui bentuk. Ia bukan hasil dari upaya, tapi buah dari penyerahan. Kamu tidak bisa mencapai kehadiran. Kamu hanya bisa jatuh ke dalamnya ketika berhenti melawan momen ini. Seringkali, kehadiran muncul di momen sederhana. Ketika kamu menatap langit senja tanpa berpikir. Ketika kamu mendengarkan musik tanpa menilai. Ketika kamu menatap wajah seseorang dan hanya hadir bersamanya. Tanpa kata-kata. Tanpa niat. Dalam momen-momen seperti itu, kamu menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada bentuk. Kamu menyentuh being. Di dalam presence, tidak ada waktu. Tidak ada yang perlu kamu capai, karena kamu sudah cukup. Tidak ada yang perlu kamu hindari, karena tidak ada ancaman. Yang ada hanyalah kehidupan itu sendiri. Mengalir melalui dirimu seperti napas. Dan begitu kamu merasakan itu, bahkan untuk sekejap, kamu tahu, ini adalah rumahmu. Tempat yang tidak bisa kamu temukan di luar sana, karena ia selalu ada di dalam dirimu. Namun, bagaimana caranya menjaga kehadiran di tengah dunia yang ramai? Di antara pekerjaan, tanggung jawab, dan hiruk-pikuk kehidupan, Tol menjawab dengan sederhana. Dengan awareness of the inner body, kesadaran terhadap tubuh batin. Ketika kamu merasakan tubuh dari dalam, kamu sedang berakar di now. Kamu bisa mencoba sekarang. Tutup matamu. Rasakan tanganmu dari dalam tanpa melihatnya. Ada energi halus di sana, bukan? Itulah kehidupan, life force, yang mengalir melalui setiap sel. Kesadaran akan energi ini menambatkanmu pada momen ini. Pikiran mungkin datang dan pergi, tapi kamu tetap terhubung pada sumber kehidupan. Kehadiran adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan, kata Tol. Ia lebih dalam dari pikiran, lebih luas dari logika. Ketika kamu hadir, tindakanmu menjadi tepat secara alami, tanpa perhitungan rumit. Kamu tahu kapan harus berbicara, kapan diam, kapan bertindak, kapan berhenti. Kamu tidak bereaksi, tapi merespons dari tempat yang tenang. Tol menulis, when you are present, you become one with what you are doing. Ketika kamu hadir, kamu menjadi satu dengan apa yang kamu lakukan. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari tindakan itu. Kamu tidak lagi mencuci piring, kamu menjadi gerakan mencuci itu. Tidak ada lagi yang menonton, hanya kehidupan yang sedang mengalir melalui kamu. Kehadiran membuat setiap tindakan menjadi meditasi. Kamu tidak perlu duduk bersilah atau menyalakan dupa untuk menjadi sadar. Kamu hanya perlu sepenuhnya berada di tempatmu sekarang. Itulah spiritualitas sejati. Kesederhanaan yang penuh kehidupan. Namun, ada satu jebakan halus di sini. Ketika kamu mulai berpikir, aku sedang hadir, sebenarnya kamu sudah keluar dari kehadiran. Karena kehadiran bukanlah keadaan mental, tapi kesadaran tanpa pikiran. Begitu kamu memikirkannya, kamu kembali ke dunia konsep. Tol menyebutnya the paradox of presence. Kamu tidak bisa memaksakan kehadiran, tapi kamu juga tidak bisa mencapainya tanpa niat sadar. Yang bisa kamu lakukan hanyalah hadir terhadap ketidakhadiranmu. Saat kamu sadar bahwa kamu sedang tidak hadir,
kamu sudah kembali ke now. Kehadiran tumbuh bukan melalui pencapaian, tapi melalui pengenalan, seperti lampu yang dinyalakan perlahan. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu melamun, kamu menambah sedikit cahaya dalam dirimu, dan seiring waktu, kehadiran itu menjadi keadaan alami, bukan usaha. Ada kedalaman luar biasa dalam keheningan batin. Ketika kamu hadir sepenuhnya, kamu mulai merasakan dimensi lain dari kehidupan. Kamu menyadari bahwa di balik segala bentuk, ada kesadaran yang sama, yang hidup di setiap makhluk, setiap pohon, setiap hembusan angin. Kamu dan dunia tidak lagi terpisah. Inilah yang dimaksud Toll dengan kalimatnya yang terkenal. You are the universe expressing itself as a human for a little while. Kamu adalah semesta yang sedang mengekspresikan dirinya sebagai manusia hanya untuk sementara waktu. Dan menyadari hal ini bukanlah kesedihan, melainkan keindahan. Karena kamu tahu, di balik segala perubahan, ada sesuatu yang tidak berubah. Being. Kehadiran juga membawa cinta. Bukan cinta yang bergantung pada bentuk atau cerita, tapi cinta yang muncul dari kesatuan. Ketika kamu hadir dengan seseorang tanpa menilai, tanpa mencoba mengubah, kamu sedang mencintainya dari tempat terdalam. Kamu melihat dirinya bukan sebagai peran atau identitas, tapi sebagai kehidupan yang sama denganmu. Dari presence, lahir empati, belas kasih, dan kebijaksanaan. Bukan karena kamu berusaha menjadi baik, tapi karena kamu tidak lagi terpisah dari apapun. Kamu menjadi bagian dari arus kehidupan yang satu. Dan semakin kamu hadir, semakin sedikit kamu membutuhkan hal-hal eksternal untuk membuatmu merasa utuh. Kedamaian tidak lagi tergantung pada keadaan. Ia tumbuh dari dalam, dari hubunganmu dengan now. Eckhart Tolle menutup bagian ini dengan pengingat sederhana namun kuat. Realize deeply that the present moment is all you ever have. Sadari sepenuhnya bahwa momen sekarang adalah satu-satunya yang kamu miliki. Bukan masa lalu yang sudah pergi, bukan masa depan yang belum datang. Kehidupan tidak pernah terjadi di luar momen ini. Kamu adalah kehidupan yang sedang terjadi sekarang. Ketika kamu hidup dari tempat itu, rasa takut kehilangan memudar. Karena kamu tahu, tak ada yang benar-benar bisa hilang. Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan, karena kamu telah menjadi kebahagiaan itu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu kedamaian, karena kamu adalah kedamaian itu. Dan disitulah, dalam diam yang paling sederhana, kamu menemukan kekuatan sejati dari now.